Halo pemirsa, kalian sedang menyaksikan program Moving, Motivation and Living. Nama saya Sheila. Pada tahun 2016, ketika saya sedang di tingkat 4 di salah satu universitas negeri di Indonesia, saya sedang menyusun skripsi pada waktu itu. Awalnya saya merasa ini sepertinya gampang, hanya bikin skripsi. Kata orang-orang 4 tahun pasti selesai. Saya juga berpikir hal yang sama, pasti saya selesai dalam waktu 4 tahun. Ternyata saya mendapatkan dosen pembimbing itu yang terkenal killer, galak, dan murid-muridnya atau mahasiswanya itu tidak pernah lulus tepat pada waktunya. Awalnya saya menganggap remeh, nggak mungkin lah saya lulus lebih dari 4 tahun. Karena saya pernah mengambil mata kuliah Bapak ini dan nilai saya bagus. Jadi saya pede, saya yakin saya bisa. Akhirnya kami tiba di pertemuan bimbingan pertama. Saya dan teman-teman saya akhirnya menyaksikan bahwa apa yang dibilang orang-orang, teman-teman saya, kakak kelas saya semua, itu benar adanya. Mungkin salah satu kejadian bisa saya kasih tahu adalah kalau misalkan kami mau bimbingan, kami biasanya sweet dulu. Siapa yang duluan masuk? Saking deg-degannya. Siapa nih yang duluan? Kalau yang menang dia yang paling belakang. Keseringannya saya yang selalu dapat bagian duduk deket sama bapaknya. Dan saya yang selalu paling stres karena bapak selalu nanya ke saya. Jadi bisa dibayangin selama 5 jam itu saya tangannya dingin. Lalu saya selalu ke kamar mandi. Kenapa? Karena saking stresnya saya kebelet terus. Waktu saya di kamar mandi, saya sekaligus berdoa. Karena saya udah nggak tahu lagi harus gimana. Bener-bener stres banget lah. Bener-bener stres banget di situ. Waktu pun berlalu, nggak kerasa udah 4 tahun teman-teman saya semua lulus. Kecuali kami. Kami masih di sini, masih di kampus, masih bimbingan, dan masih lama banget kayaknya nih progresnya. Di situ saya udah rasanya mau menyerah. Di situ saya udah berpikiran kayaknya saya nggak sanggup. Saya mau mundur aja. Saya nggak kuat. Tapi saya berpikir, saya berdoa, dan keluarga saya yakinkan, kamu pasti bisa. Saya juga punya support system yang selalu membantu saya, meyakinkan saya. Ada pacar saya juga, sekarang jadi suami saya. Dia bilang, ketika kamu dalam masa sulit ini, ataupun masa senang ya pastinya, apakah kamu sudah membangun personal connection kamu dengan Tuhan? Mungkin selama ini yang saya lakukan adalah saya meminta mama saya atau papa saya atau abang saya atau siapapun itu untuk mendoakan saya, tapi saya sendiri tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya tidak membangun koneksi saya dengan Tuhan secara pribadi. Ketika pacar saya itu bilang itu, saya langsung merasa, iya ya, selama ini mungkin saya salah. Mungkin saya kurang berserah kepada Tuhan. Akhirnya saya mulai berdoa dengan serius. Berdoa sendiri dan juga berdoa dengan keluarga saya. Akhirnya saya memang tidak lulus tepat pada waktunya. Saya lulus beberapa tahun kemudian. Tapi saya sadari sekarang ini, setelah saya lulus ternyata Tuhan membiarkan saya lulus tidak tepat pada waktunya karena Dia sedang membangun karakter saya untuk menjadi lebih kuat untuk menghadapi dunia luar, di dunia pekerjaan. Ternyata dunia luar itu keras. Dan ketika saya di dunia pekerjaan, ketika atasan saya marah-marah, ternyata saya kuat, saya tidak tergoncang, dan ini saya sangat bersyukur. Saya rasa, Tuhan terima kasih. Ternyata Tuhan memberikan pelajaran untuk saya supaya saya lebih kuat, karakter saya lebih kuat. Dan ayat yang selalu menguatkan saya adalah di 1 Korintus 10 ayat 13. Intinya Tuhan tidak akan memberikan ujian yang melebihi kekuatan kita. Ketika saya udah merasa, ini nggak mungkin, saya udah nggak kuat, saya mau mundur aja. Tapi diingatkan kembali bahwa, hey, ini nggak mungkin di atas kemampuan kamu. Pasti kamu bisa, tapi kamu butuh waktu aja. Dan kamu sedang dibentuk karakternya untuk menjadi lebih kuat. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Terima kasih.